Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkuman materi prakarya kelas 7 bab 5, yaitu tentang pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Mari kita mulai dengan pengertian buah segar. Buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan dan sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Buah segar termasuk makanan yang sangat disukai karena kaya nutrisi yang baik untuk pertumbuhan, kesehatan, dan kecantikan tubuh manusia. Selanjutnya, karakteristik buah-buahan. Berdasarkan sifatnya, buah-buahan dikelompokkan menjadi beberapa golongan, antara lain berdasarkan musim berbuahnya, berdasarkan iklim tempat tumbuhnya, berdasarkan proses pematangannya. Nah, ini akan kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dengan buah berdasarkan musim berbuahnya. Buah bila digolongkan berdasarkan musim berbuahnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, buah musiman. Yang kedua, buah sepanjang tahun. Buah musiman adalah buah yang hanya ada di waktu musim tertentu. Contoh buah musiman yaitu buah duren, mangga, kedondong, duku, dan rambutan. Sedangkan buah sepanjang tahun adalah buah-buahan yang tersedia sepanjang tahun. Contohnya nanas, pisang, pepaya, jambu, markisa. Selanjutnya, buah berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Berdasarkan iklim tempat tumbuhnya, itu dibagi menjadi dua juga, yaitu buah tropis dan buah subtropis. Buah tropis adalah buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis. Iklim tropis itu memiliki suhu udara sekitar 25 derajat Celcius atau lebih. Contohnya adalah pisang, pepaya, nanas, mangga, rambutan, dan durian. Sedangkan buah subtropis adalah buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang. Iklim subtropis sendiri memiliki suhu udara maksimum atau maksimal 22 derajat Celcius. Nah, contoh buah-buahannya adalah apel, jeruk, stroberi, anggur, dan sebagainya. Selanjutnya, buah berdasarkan proses pematangannya. Berdasarkan proses pematangannya, itu dibagi menjadi dua lagi. Ada buah klimaterik dan buah non-klimaterik. Buah klimaterik adalah buah yang setelah dipanen itu menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Contohnya pisang, mangga, pepaya, jambu biji. Sedangkan buah non-klimaterik adalah buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan, tetapi langsung ke arah pembusukan. Contohnya semangka, anggur, jambu air, dan nanas. Kemudian kita akan masuk ke dalam materi kandungan dan manfaat buah-buahan. Buah-buahan itu memiliki banyak kandungan dan manfaat. Nah, berikut ini beberapa contoh buah-buahan beserta manfaatnya. Ada jambu biji yang memiliki vitamin C 4 kali lebih banyak daripada jeruk dan melancarkan kerja otak dan peredaran darah. Ada juga alpukat yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Selain itu, bermanfaat juga untuk menurunkan kolesterol jahat. Kemudian ada pepaya yang sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan dan banyak memiliki vitamin C dan A. Selanjutnya yang terakhir, belimbing itu memiliki vitamin C, A, E, dan B kompleks. Kita masuk nih materi utama yaitu teknik pengolahan pangan. Teknik pengolahan bahan pangan itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat dan teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dulu dengan teknik pengolahan pangan panas basah. Teknik pengolahan pangan panas basah itu dikenal dengan istilah moist heat. Teknik pengolahan pangan panas basah adalah mengolah makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Beberapa yang termasuk teknik pengolahan pangan panas basah yaitu teknik merebus menutup bahan pangan, teknik merebus dengan sedikit cairan, teknik menggulai, teknik mengukus, teknik mendidih, dan teknik mengetim. Ini juga kita akan bahas satu persatu karena sangat penting. Dimulai dengan teknik merebus. Teknik merebus itu dikenal dengan boiling. Teknik merebus adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih.
Kemudian teknik merebus menutup bahan pangan. Teknik merebus menutup bahan pangan dikenal juga dengan poaching. Teknik merebus penutup bahan pangan adalah cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih. Ingat, di bawah titik didih. Selanjutnya, teknik merebus dengan sedikit cairan. Teknik merebus dengan sedikit cairan itu dikenal juga dengan bracing. Teknik merebus dengan sedikit cairan adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira hanya setengah dari bahan yang akan direbus, di dalam panci yang tertutup dengan api dikecilkan perlahan-lahan. Kemudian teknik menggulai. Teknik menggulai itu dikenal dengan stewing. Teknik menggulai adalah mengolah bahan makanan terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api yang sedang. Kemudian ada teknik mengukus. Teknik mengukus dikenal dengan steaming. Teknik mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap air yang mendidih. Kemudian ada teknik mendidih. Teknik mendidih dikenal dengan simmering. Teknik mendidih adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan lebih dahulu. Kemudian api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Kemudian teknik mengetim. Teknik mengetim adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran. Nah, setelah memahami tentang teknik pengolahan pangan panas basah, kita lanjut ke teknik pengolahan pangan panas kering. Teknik pengolahan pangan panas kering dikenal dengan istilah dry heat. Teknik pengolahan pangan panas kering adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Nah, ada beberapa teknik yang termasuk dalam pengolahan pangan panas kering. Ini pangan panas kering ya. Yaitu teknik menggoreng dengan minyak banyak, teknik menggoreng dengan minyak sedikit, teknik menumis, teknik memanggang, dan teknik membakar. Ini juga akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan teknik menggoreng dengan minyak banyak. Teknik menggoreng dengan minyak banyak dikenal dengan deep frying. Teknik menggoreng dengan minyak banyak adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak yang banyak, hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Selanjutnya, teknik menggoreng dengan minyak sedikit. Teknik menggoreng dengan minyak sedikit dikenal dengan shallow frying. Teknik menggoreng dengan minyak sedikit adalah mengolah bahan makanan yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Selanjutnya, teknik menumis. Teknik menumis dikenal juga dengan sauteing. Teknik menumis adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat, diaduk-aduk, serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah. Kemudian teknik memanggang. Teknik memanggang disebut juga baking. Teknik memanggang adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Selanjutnya teknik membakar. Teknik membakar dikenal juga dengan grilling. Teknik membakar adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas yang diletakkan di atas perapian secara langsung. Nah ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.